Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab? Ya, semoga antum masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa ya melanjutkan pelajaran kali ini. Ya, ini pelajaran nahwu. Namun tak lupa sebelumnya kita ya mengucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam ya. Kemudian nikmat mengenali sunnah dan dapat mengikutinya ala manhaj salaf. Kemudian tak lupa kita ya mengucapkan salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya masa jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Baik, di pertemuan yang lalu kita membahas ya, sebenarnya kita mengulangi pelajaran di minggu yang sebelum-sebelumnya ya. Ini judulnya Kana wa Akhawatiha. Nah, bagi yang belum paham silahkan antum simak kembali rekamannya. Nah, karena di hari ini kita akan melanjutkan judul baru yakni Inna wa Akhawatuha ya. Kita baca, wahal anta azizi daris al-arabiyyah mulimmu bihadza ad-dars innahu laysa darsan sa'ban kama yatasawwaru ba'du abna'iha fahayya bina nata'arrafu ala inna wa akhawatiha min khilali al-lawhatil atiyah. Nah, wal anta azizi daris al-arabiyyah mulim bihadhihi ad-daras ya, artinya wahai anda ya pecinta bahasa Arab, benarkah anda apakah anda benar-benar ya ingin mempelajari pelajaran ini ya. Pelajaran ini tidaklah sulit sebagaimana yang dibayangkan sebagian ya pelajar ya, ba'du abnaiha, sebagian pelajarnya, sebagian orang Arab maksudnya ya. Fahayya bina nata'arraf ya, mari kita ya berkenalan ala inna wa akhwatiha, berkenalan dengan inna dan saudari-saudarinya min khilali lawha al-atiyah, dari pembahasan di bawah ini ya. Nah, lihat sini. Al-harfu, lihat di situ ya. Nah, kalau kemarin kana itu dia fi'il ya, nanti di inna ini dia ada yang huruf dan ada yang bukan huruf nanti ya, setahu Ustaz ya. Atau kalau di sini antum lihat dia dikategorikan sebagai huruf. Oke, ini nanti aja kita bahasnya ya. Antum lihat aja yang ada di layar HP atau di layar komputer antum ya. Lihat situ ada kata inna, anna, la'alla, laita, ka'anna, lakinna ya. Jadi kalau kana dan saudari-saudarinya kategorinya adalah fi'il, maka inna dan saudari-saudarinya masuk dalam kategori huruf ya. Lihat situ, al-harfu ma yufiduhu mithaluhu ya. Al-harfu itu jenis-jenis inna dan saudari-saudarinya, ma yufiduhu itu fungsi-fungsinya ya. Kemudian contohnya, mithaluhu itu contohnya. Antum lihat situ, inna ma yufiduhu fungsinya untuk at-taukid, untuk menguatkan. Nah, lihat sini contohnya yang di dalamnya itu, contoh kalimat yang dalamnya ada inna dan saudari-saudarinya. Contoh misalnya, innal mu'mina ya'tamidu ala rabbih, artinya sesungguhnya seorang mukmin itu ya ya'tamidu ala rabbih ya, dia itu sangat bergantung kepada Tuhannya. Anna, kenapa dikosongkan? Itu maknanya sama dengan inna fungsinya. Alimtu annal ilma silahun dzu haddain. Iya. Aku tahu bahwasanya ilmu itu adalah senjata yang bermata dua.
Ya, maksud bermata duanya itu apa? Ya, ilmu itu dia bisa bermanfaat dan bisa berbahaya bagi orang yang memilikinya. Itu maksudnya. Dzu haddain, yang punya dua sisi tajam, itu maksudnya. Ya. Nah, kemudian lanjut. La'alla itu juga termasuk saudarinya inna. Fungsinya apa? At-tarajji, untuk pengharapan. La'allal mujidda azimatuhu qawiyatun. Lihat situ. Semoga orang yang bekerja keras itu ya tekadnya kuat. Nah, ataupun la'alla bisa juga antum artikan mungkin saja atau bisa jadi. Iya, itu arti la'alla. La'allahu, misalnya contoh orang Arab mengatakan ya, contoh misalnya kita la'allahu, contoh orang Arab misalnya la'allahu yahdur, artinya itu di situ ada pengharapan ya, mungkin dia akan datang. Nah, itu maksudnya ya. Oke. Jadi la'alla itu fungsinya at-tarajji, untuk mengungkapkan harapan. Kemudian laita, antum lihat situ. Laita itu artinya untuk tamanni. Kalau tamanni ini berangan-angan artinya. Angan-angan, bukan lagi harapan ya. Laitas salama yasudul alam kullahu. Nah, kalau dia berangan-angan, ini maksudnya adalah kemungkinannya itu kecil atau mustahil. Itu beda antara at-tarajji dengan at-tamanni. Kalau tarajji kemungkinannya besar, tapi kalau tamanni itu angan-angan yang kemungkinan terjadinya itu kecil atau bahkan mustahil. Contohnya apa di situ? Nah, lihat antum tengok. Laitas salama yasudul alam kullahu. Semoga perdamaian bisa dirasakan seluruh alam. Mungkin? Enggak mungkin. Karena sampai hari ini kezoliman masih terjadi di mana-mana. Nah, itu dia, makanya dia dibilang di situ at-tamanni, untuk berangan-angan, ya. Sampai sekarang antum akan lihat berita di mana-mana perang, bunuh-bunuhan. Makanya tamanni itu dia digunakan untuk menyatakan sesuatu yang harapannya kecil terjadi atau bahkan sampai mustahil. Nah, itu maksudnya, paham ya? Nah, kemudian lanjut ka'anna. Ka'anna itu untuk at-tashbih, ya, untuk penyerupaan. Ka'annal fatata qamarun, ya. Seolah-olah gadis itu bulan purnama. Nah, ya, gadis itu kayak bulan purnama. Fatat itu artinya perempuan remaja atau remaja putri, itu arti fatatun. Kalau laki-lakinya al-fatah. Oke, kemudian lanjut. Lakinna lil istidrak. Istidrak ini untuk, ya, nanti antum cari ya apa arti istidrak. Tapi arti lakinna sendiri adalah akan tetapi, itu artinya ya. Yazdadu adadul musallin lakinnal masajida katsirah. Iya. Lihat sini. Jumlah orang yang sholat memang bertambah, tapi masjid juga masih banyak. Itu artinya ya. Nah, lihat di sini. Hadhil huruf inna, anna, la'alla, laita, ka'anna, lakinna. Nah, ini dia maksud hurufnya. Hadhil hurufu tusamma hurufan nasikhah. Nah, kalau kana wa akhwatuha namanya af'al nasikhah, inna wa akhwatuha namanya huruf nasikhah. Paham nih? Nah, hadhil huruf tusamma hurufan nasikhatan li'annaha tuhditsu taghyiran idza dakhalat 'alal mubtada wal khabar. Huruf-huruf ini disebut dengan huruf nasikhah karena huruf-huruf tersebut menciptakan perubahan jika mereka masuk pada mubtada dan khabar. Tansibul awal, ini bedanya dengan kana. Kalau kana tarfaul awal, dia merofakkan yang pertama, wa yusammas maha, dan disebut namanya. Nah, al-baitu kabirun, kana masuk di dalamnya, kanal baitu kabiron. Nah, tetap dia kan al-baitunya marfu. Tapi kalau dia masuk inna berubah,
Al-baitu kabirun, ini awalnya masuk inna menjadi innal baita. Nah itu dia, tansibul awal, dia menasabkan yang pertama, menasabkan mubtadanya, wa yusamma ismaha, dan disebut dengan isimnya. Nah kalau tadi namanya mubtada, setelah dimasuki inna namanya berubah menjadi isim inna. Kemudian selanjutnya wa tarfa'u tsaniya wa yusamma khabaraha, dan inna wa akhwatiha ini merofakkan yang kedua. Maksudnya apa? Merofakkan khobarnya, tetap khobarnya marfu. Wa yusamma khabaraha, namun namanya enggak lagi khobar saja, tapi menjadi khobar inna. Innal baita kabirun. Nah, itu kalau inna. Kalau kana, kanal baitu kabiron. Paham nih? Oke ya. Lanjut. Al-ilmu mufidun. Nah, ini contohnya kan yang kayak yang Ustaz bikin tadi. Nah, lihat al-ilmu mubtada marfu, mufidun khabar marfu. Setelah masuk inna, innal ilma mufidun, al-ilma isim inna mansub. Setelah masuk inna, mufidunnya namanya khabar inna marfu. Ya. Khabaru hadhil huruf di sini ya'ti mufradan wa jumlatan wa shibha jumlatin. Khobar dari inna wa akhwatiha ada yang bentuknya mufrad, ada yang bentuknya jumlah, dan syibhu jumlah. Al khobar, lihat situ ya, al jumlah wa syibhu jumlah yakunani fi mahalli raf'in. Nah lihat situ, al khobar ya, khobar yang bentuknya jumlah dan syibhu jumlah yakunani fi mahalli raf'in. Nah ya, al khobar al jumlah yashtamilu ala dhamirin yarbutuhu bismil harfin nasikh wa yutabiqu. Ini kaidahnya sama kayak yang kana tadi ya. Nah lihat sini, yang untuk kaidah yang barusan, al khabar al jumlah wa syibu jumlah yakunani fi mahalli raf'in, ini yang titik 2 ini contohnya itu antum lihat pada kata laitas salama yasudul alam kullahu. Nah di sini yasudu kalau kita i'rabkan, laita itu harfut tamanni ya, harfut tamanni. Udah, assalam kalau kita i'rab dia menjadi isim laita mansubun bil fathah. Yasudul alam, yasudu ini khobar laita ya. Yasudu ini fi'il mudhari, fi'lun mudhari'un khobar laita ya, fi mahalli raf'in. Nah itu dia. Nah sedangkan yang ketiga al khobar al jumlah, khobar yang bentuknya jumlah, ada yang dia mencakup domir yang mengikatnya dengan isim huruf nasikh. Nah itu contohnya mana? Pada contoh la'allal mujidda azimatuhu qawiyatun. Nah la'alla kita i'rabkan, la'alla harfu at-tarajji. Nah baru al-mujidda isim la'alla, azimatuhu qawiyatun ini azimatuhu ini mubtada, qawiyatun ini khobar. Robitnya adalah domir hu ya, yang harus sesuai dengan isim la'alla atau isim harfun nasikh, yaitu kata al-mujid. Al-mujid ini muzakkar, makanya domirnya hu. Ya, bisa dipahami nih ya. Nah, taib. Oke. Al-misal, antum lihat sini ya, ini contohnya. Oke. Inna al-mu'mina mu'tamidun 'ala Allah. Nah, al-khabarnya ya, khabarnya apa? Mu'tamidun ya, al-mu'minanya itu menjadi isim inna. Khabarnya mu'tamid, jenisnya naul khabarnya, jenis khabarnya mufrad marfu'. La'allal mujahida azimatuhu qawiyatun. Nah, lihat sini. La'allal mujahida azimatuhu qawiyatun. Khabarnya azimatuhu qawiyatun, jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah
berarti ada mubtada dan khobar. Azimah ini mubtadanya, qawiyatun ini khobarnya. Nah, jumlah ismiyah azimatuhu qawiyatun ini dia adalah khobar la'alla fi mahalli raf'in yang bentuknya jumlah ismiyah. Nah, baru tengok di sini. Laitas salama yasudul alam. Yasudul alam ini jadi khobarnya. Jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in. Innal haqqa fawqa al-quwwah. Ya, nah sini fawqal quwwah ini adalah khobar dari kata innal haqqa fawqal quwwah. Jenis khobarnya syibu jumlah zaraf fi mahalli raf'in, ya. Karena pada dasarnya khobar untuk inna adalah marfu. Nah, kemudian lihat di sini la'allal mu'mina fi ma'iyatillah. Nah, khobarnya adalah fi ma'iyatillah. Nau'ul khobar, jenis khobarnya syibuhu jumlah jar wa majrur. Ya, syibuhu jumlah jar wa majrur fi mahalli raf'in. Nah, fi ma'iyatillah ini adalah khobar bagi kata la'allal mu'mina fi ma'iyatillah. Nah, ngerti ya? Taib. Yuk kita kerjakan tadribnya, ya. Ain khabaral harfin nasikh, ya. Wa nau ain khabara al harfin nasikh wa nau'ahu fi ma ya'ti. Tentukanlah, ya, tentukanlah khobar dari huruf nasikh dan jenis khobarnya tersebut apa dari kalimat di bawah. Nah, kita lihat sini. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Lihat sini. Innal muttaqin, muttaqin ini isim inna. Nah, khobarnya adalah fi jannat. Fi jannat. Ya, jenisnya adalah sibuhu jumlah. Paham nih ya? Fi mahalli raf'in, ya. Fi mahalli raf'in. Oke. Ayo selanjutnya. Qala asy-syair inna tafarruqa fil mamaliki hadimun, ya, bunyanuha mahma ala al bunyan. Nah, ya sini. Inna tafarruqa, tafarruq ini adalah isim inna, fil mamalik hadimun, bunyanuha. Ya, tengok sini. Nah, untuk yang di sini jenis khobarnya adalah fil mamalik, bentuknya adalah syibuh jumlah yang dia terdiri dari jar wa majrur, sama ya. Kemudian qala asy-syair wa zallati at-tinatu al-hamqa 'ariyah ka'annaha watdun fil ardi aw hajarun. Ya, lihat sini. Wa zallati at-tinatu al-hamqa 'ariyatan. Nah, ini ya jenis khobarnya itu. Nah, kita pelan-pelan dulu. Zalla itu hurufnya, ya. Kemudian at-tinah al-hamqa ini dia menjadi isimnya. Baru 'ariyatan ini khobarnya, jenisnya mufrad. Ya. La'alla at-tinatu, ya, afwan ya, ini kayaknya kembali Ustaz barusan. La'alla wa zallati at-tinata al-hamqa'a 'ariyatun, ya. Ka'annaha, ya, wa watdu fil ardi, ya, au hajaru. Nah, selanjutnya ka'annaha, ha ini dia menjadi isim ka'anna, ya. Baru watdu au hajar ini menjadi khobarnya. Nah, inilah dia jenis khobarnya mufrad. Nomor 4. Laita qadatal alami yudrikuna ahammiyatas salam. Ya. Sekiranya para pemimpin dunia ini mengetahui pentingnya perdamaian, ya. Laita itu aduhai, bisa kadang-kadang diartikan aduhai atau sekiranya, gitu dia ngartikannya, ya. Jadi qadata ini adalah isim laita, ya. Nah, yudrikuna, ini dia menjadi khobar dari laita, ya. Bentuknya adalah jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in. Nah,
Nomor 5, la'allal qaryata syawari'uha nazifatun. Ya. Al-qaryah di sini adalah isim dari la'alla, kemudian syawari'uha nazifatun ini adalah khobar bagi la'alla yang bentuknya jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah menjadi khobarnya, menjadi khobar by inna ataupun kana, maka dia harus ada robit yang bentuknya sesuai dengan isim dari kana atau isim dari inna, ya, harus sesuai dia. Oke, itu kaidahnya. Nah, lihat selanjutnya tadrib yang selanjutnya, ya. Adkhil al-harfan nasikh inna ala hatainil jumlataini wa ghayyir ma yalzam. Masukkanlah huruf nasikh inna pada dua kalimat di bawah dan rubahlah apa yang memang harus dirubah. Al-amilani al-aminani. Nah, innal amilaini, sini. Al-amilani al-aminani mahbubani. Nah, ini, ya. Masukkan inna. Jadinya gimana? Innal amilainil aminaini mahbubani. Karena al-amilani ini dia marfu, karena dia isim musanna. Isim musanna kalau dia marfu dia alif tandanya, ya. Masuk inna yang merubah yang rofa menjadi nasab. Nah, isim musanna kalau dia mansub maka dirubah dengan iya. Makanya dia berubah menjadi innal amilainil aminaini mahbubani. Mahbubani tetap mahbubani karena dia marfu, ya. Tanda marfu'nya, tanda rofanya adalah alif karena dia musanna, ya. Oke, selanjutnya as-sa'una ilal khair mukarramun. Innas sa'ina ilal khairi mukarramuna. Itu dia, ya. Kenapa pakai ya? Karena dia di sini as-sa'un bentuknya adalah jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim kalau dia mansub, ya, tandanya adalah ya dan nun, ya. Baik. Nah, ini dia kan, innas sa'ina ilal khair mukarramun, innal amilaini al-aminaini mahbuban, ya. Baik. Lanjut tadrib yang nomor 3. Ini terakhir, tadrib nomor 3. La'alla al-muhandisina, ya, maduna fi tanfidhi al-mashru'. Nah, di sini ihdhif al-harfan nasikh wa a'id kitabatal jumlah. Nah, di sini perintahnya hapuslah huruf nasikh dan tuliskan kembali kalimatnya. Nah, kalau dihapus berarti la'allanya aja yang dihapus, la'alla. Nah, kalau udah la'allanya dihapus berarti perubahan yang terjadi apa? Al-muhandisin dirubah kembali bentuknya menjadi marfu'. Maka dia menjadi al-muhandisuna maduna fi tanfidhi al-masyru'. Itu dia. Paham nih insyaallah, ya? Baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Semoga antum paham dengan apa yang Ustaz ajarkan hari ini, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.